Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Rahman dengan NIM 20203862201022. Dan teman saya Firdayanti Syamsuddin 20203862201017. Dan Nurul Asmi dengan NIM 20203862201015. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi dari kelompok kami tentang teori produksi dalam mikro Islam dengan dosen pembimbing Bapak Zulkarnain MSI pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayanti Syamsuddin, NIM 20203862201017. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian produksi. Produksi adalah aktivitas menciptakan manfaat di masa kini dan mendatang. Produksi juga merupakan proses transformasi input menjadi output, sehingga segala jenis input yang masuk ke dalam proses produksi untuk menghasilkan output disebut juga faktor produksi. Islam menggambarkan kegiatan produksi sebagai sesuatu yang sangatlah indah. Banyak dari ayat-ayat suci Al-Quran yang menjelaskan mengenai pentingnya kegiatan produksi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan fasilitas yang luar biasa banyaknya. Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Produksi merupakan kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis, produksi adalah proses transformasi input menjadi output. Tetapi definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas. Definisi produksi mencakup tujuan kegiatan, menghasilkan output, serta karakter-karakter yang melekat padanya. Dalam sudut pandang fungsional, produksi atau proses fabrikasi atau manufacturing merupakan suatu aktivitas fungsional yang dilakukan oleh setiap perusahaan untuk menciptakan suatu barang atau jasa sehingga mencapai nilai tambah atau value added. Faktor-faktor produksi: A. Tanah atau land atau sumber daya alam, natural resource. Tanah land merupakan lahan yang mengandung sumber daya alam atau bahan baku yang nantinya akan diolah dalam proses produksi tenaga kerja manusia (labor), atau sumber daya manusia (human resources). B. Tenaga kerja manusia (labor) dibutuhkan untuk menjalankan operasional alat-alat yang tersedia agar proses produksi berlangsung dengan semestinya. C. Modal (kapital). Modal atau kapital yang sering terlintas di pikiran biasanya dalam bentuk uang. Namun, modal juga bisa berupa alat untuk membuat barang atau jasa, ataupun juga dapat berupa bangunan atau gedung yang akan digunakan untuk kegiatan operasional usaha tersebut. D. Keahlian keusahawanan (entrepreneurship). Para tenaga kerja bekerja dengan menggunakan skill atau keahlian atau kemampuan yang dimilikinya. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Langsung saja untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Tujuan produksi dalam Islam. Islam pada prinsipnya menekankan kegiatan produksi yang tidak hanya berhenti pada fungsi ekonominya saja, tetapi juga harus bisa sejalan dengan fungsi sosial. Sehingga untuk mencapai fungsi sosial, kegiatan produksi harus mencapai surplus. Hal ini sesuai dengan kutipan surah Al-Hadid 57 ayat 7. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Melalui konsep tersebut, kegiatan produksi harus bergerak di atas dua garis optimalisasi.
Tingkat optimal pertama adalah mengupayakan berfungsinya sumber daya insani ke arah pencapaian kondisi full employment, di mana semua orang bekerja dan menghasilkan suatu karya kecuali mereka yang uzur syar'i seperti sakit dan lumpuh. Optimalisasi yang kedua adalah memproduksi kebutuhan primer atau daruriyah, sekunder atau hajiyat, dan tersier atau tahsiniyat secara proporsional sehingga tidak saja harus halal, tapi juga baik dan bermanfaat atau thayyib. Selanjutnya, berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengedepankan memaksimalkan keuntungan dan kepuasan atau maximization profit and utility, tujuan yang ingin dicapai oleh kegiatan produksi dalam perspektif Islam adalah kecukupan setiap individu, swasembada ekonomi umat, dan kontribusi untuk mencukupi kebutuhan umat dan bangsa lain. Pendapat lain yang menjelaskan mengenai tujuan produksi dalam perspektif Islam adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan maslahah maksimum bagi konsumen. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Di antaranya adalah A. Pemenuhan kebutuhan manusia yang pada tingkatan moderat. B. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Dan C. Menyiapkan persediaan barang-barang dan jasa di masa depan. Prinsip produksi dalam Islam. Prinsip produksi pada sistem konvensional adalah bagaimana produksi dapat berjalan sehingga mampu mencapai tingkat yang paling maksimum dan efisiensi dengan A. Memaksimalkan output dengan menggunakan input tetap. B. Meminimalkan penggunaan input untuk mencapai tingkat output yang sama. Prinsip-prinsip produksi pada perspektif ekonomi Islam tidak jauh berbeda dengan sistem konvensional. Nah, yang membedakannya adalah nilai atau value yang terkandung di dalamnya. Islam menambahkan beberapa nilai berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, di mana Islam memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi sebagai berikut, yaitu A. Tugas manusia di bumi adalah sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni manusia ditugasi untuk memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. B. Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Menurut Yusuf Qaradawi, Islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang didasarkan atas penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Akan tetapi, Islam tidak membenarkan penuhanan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan dalam arti melepaskan diri dari Al-Quran dan Al-Hadis. C. Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia sesuai dengan sabda Nabi, yaitu kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. D. Dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari kemudaratan, dan memaksimalkan manfaat. Dalam Islam tidak terdapat ajaran yang memerintahkan membiarkan segala urusan berjalan dalam kesulitannya, karena berdalih dengan ketepatan dan ketentuan Allah, atau karena tawakal kepadanya, sebagaimana keyakinan yang terdapat di dalam agama-agama selain Islam. Tawakal dan sabar adalah konsep penyerahan hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik hak prerogatif yang menentukan segala sesuatu setelah segala usaha dan persyaratan dipenuhi dengan optimal. Baik, itulah materi yang sempat saya bawakan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari penjelasan teman saya yang sebelumnya. Selanjutnya adalah kaidah berproduksi dalam Islam. Islam menuntun manusia sebagai khalifah Allah untuk memakmurkan bumi yang Allah ciptakan untuk dikelola dengan ilmu dan amalan baik. Melalui tuntunan kaidah tersebut, manusia dituntut untuk melakukan sesuatu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Salah satunya adalah kaidah dalam berproduksi. Kaidah-kaidah dalam berproduksi antara lain adalah: yang pertama, memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi. Yang kedua, mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam. Yang ketiga, produksi dimaksud untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran kebutuhan yang harus dipenuhi harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama.
yaitu terkait dengan kebutuhan untuk tegaknya akidah agama, terpeliharanya nyawa, akal, dan keturunan, serta memakmurkan material. Yang keempat, produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Untuk itu, hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian, dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan pengembangan peradaban, di mana dalam kaitannya tersebut para ahli fikih memandang bahwa pengembangan di bidang ilmu, industri, perdagangan, keuangan merupakan fardu kifayah yang dengannya manusia bisa melaksanakan urusan agama dan dunianya. Yang kelima adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Kualitas spiritual terkait dengan kesadaran rohaninya, kualitas mental terkait dengan etos kerja, intelektual, kreativitas, sedangkan fisik yaitu kesehatannya. Selanjutnya adalah faktor-faktor produksi dalam pandangan Islam. Yang pertama, alam, tanah. Yang pertama adalah alam atau tanah. Ekonomi klasik menganggap tanah sebagai suatu faktor produksi penting, mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi. Menurut Afzalur Rahman, tanah termasuk sebagai sesuatu yang terdapat di muka bumi, seperti gunung, hutan, di bawah permukaan bumi, dalam bentuk bahan galian atau tambang, dan kekayaan laut, dan di atas permukaan bumi seperti hujan, angin, keadaan iklim, geografi, dan sebagainya. Selanjutnya, Afzalur Rahman menjelaskan bahwa tidak diragukan lagi faktor produksi yang paling penting adalah permukaan tanah. Di atasnya kita dapat berjalan, mendirikan rumah, perusahaan, serta melakukan apa saja menurut kehendak kita. Yang kedua adalah tenaga kerja. Faktor tenaga kerja dalam aktivitas produksi merupakan upaya yang dilakukan manusia, baik berupa kerja pikiran maupun berupa kerja jasmani atau kerja pikir sekaligus jasmani, dalam rangka menghasilkan barang dan jasa ekonomi yang dibutuhkan masyarakat. Menurut Afzalur Rahman, tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapat imbalan yang pantas, termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran. Selanjutnya, Afzalur Rahman menjelaskan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi mempunyai arti yang besar, karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh. Modal. Menurut Ahmad Ibrahim, modal adalah kekayaan yang memberikan penghasilan kepada pemiliknya, atau kekayaan yang menghasilkan suatu hasil yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu kekayaan lainnya. Afzalur Rahman menyatakan bahwa modal merupakan hasil kerja apabila pendapatan melebihi pengeluaran, sehingga faktor utama pengumpulan modal adalah peningkatan pendapatan. Saya ulang, faktor utama pengumpulan modal adalah peningkatan pendapatan. Yang keempat adalah manajemen organisasi. Manajemen merupakan naungan segala unsur produk dalam suatu usaha produksi, baik industri, pertanian, perdagangan, dengan tujuan agar mendapatkan laba secara terus-menerus dengan memfungsikan dan menyusun unsur-unsur tersebut, serta menentukan ukuran seperlunya dari tiap unsur itu dalam perusahaan. Manajemen adalah upaya sejak mulai timbulnya ide, usaha, dan barang apa yang ingin diproduksi, berupa berapa dan kualitasnya bagaimana dalam angan-angan si manajer. Al-Fazlur Rahman menyatakan bahwa dalam industri modern, organisasi memainkan peranan yang sangat berarti dan dianggap sebagai faktor produksi yang paling penting. Itu
Itulah tadi materi dari kelompok kami, kelompok 6. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.